Baik Bapak, Ibu yang kami hormati, kita langsung masuk ke acara sesi pertama untuk update manajemen dan tata laksana IMS pada vaskes primer dan juga pasien HIV. Diskusi kali ini akan langsung dipimpin oleh Dr. Alessandro Alfieri. Sedikit perkenalan tentang beliau, Bapak Ibu. Dr. Alessandro Alfieri adalah residen Departemen Dermatologi dan Venereologi FKKMK UGM. Beliau juga merupakan staf pengajar di departemen yang sama dari tahun 2021 hingga sekarang, dan juga pernah menjadi dokter umum di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak Ibu, mari kita sambut Dr. Alessandro Alfieri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Andro, saya dari Departemen Dermatologi dan Venereologi. Suatu kehormatan bagi saya bisa duduk di sini bersama teman-teman semua dan para narasumber yang sangat saya hormati. Pada sesi satu kali ini kita akan banyak sekali dan mengupas utamanya tentang IMS atau infeksi menular seksual. IMS tuh nggak akan pernah lepas sama dari HIV. Jadi memang mengapa ini kita ambil karena selain tadi mungkin Ibu Dina juga udah bilang bahwa HIV itu saudaranya adalah TB, tapi HIV juga punya saudara yang lebih dekat lagi yaitu IMS. IMS itu merupakan suatu pintu masuk untuk terjadinya infeksi HIV. Oke. Pada sesi kali ini kita ada dua narasumber, guru-guru saya. Yang pertama ada Dr. Nurwestu Rusutianti, nanti beliau akan membicarakan tentang update manajemen IMS, terutama untuk teman-teman di vaskes primer. Dan yang kedua ada Dr. Satiti Retno Pujiati, yang nanti akan membahas lebih dalam lagi tentang hubungan antara IMS dan HIV. Saya tidak akan berlama lagi, saya akan memanggil untuk speaker yang pertama. Saya undang ke depan untuk Dr. Nurwestu Rusutianti, Magister Kesehatan Spesialis Kulit dan Kelamin, untuk bisa membawakan materi pertama. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Nurwestu. Dr. Nurwestu ini merupakan guru saya juga, merupakan dosen di Departemen Dermatologi dan Venereologi. Beliau juga adalah kepala bagian dari akademik dan riset Rumah Sakit Akademik UGM 2 dari 2021 sampai sekarang. Oke dokter, tanpa berlama lagi silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Andro. Saya izin di bawah saja ya dok, mau jalan-jalan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, senior saya Dr. Satiti, Dr. Kianto, dan juga teman-teman di sini. Terima kasih atas kesempatannya pada panitia. Saya diberi kesempatan untuk berbagi sharing mengenai IMS pada pagi hari ini. Selanjutnya saya di sini diberikan topik mengenai manajemen IMS di vaskes primer. Tadi sudah disampaikan saat pembukaan oleh baik itu dari Dr. Yandri maupun juga dari Bu Rini tentang pentingnya juga IMS ya, kita belajar kembali, mengenal kembali mengenai IMS ini karena apa? Merupakan sebagai salah satu pintu masuk dari HIV. Tadi juga dikatakan kalau HIV punya saudara dekat, yaitu salah satunya adalah IMS, selain juga dari TB. Ya, slide. Nah ini untuk outline-nya, mengapa sih kita juga perlu mempelajari IMS dan juga bagaimana tata laksananya di fasilitas kesehatan yang teman-teman, rekan-rekan sejawat bekerja dan juga tentu teman-teman mitra dari para tenaga kesehatan dalam mengatasi penyakit tersebut. Bagaimana kebijakannya, kemudian manajemennya bagaimana, dan kemudian sebagai simpulan. Ya, slide selanjutnya. Nah, sebagai latar belakang, tentu saja kita mengetahui bahwa infeksi menular seksual itu
ada ya sejak lama dan tentu saja memberikan dampak yang besar. Dampaknya tentu saja kalau terkena IMS tentu saja juga kualitas SDM juga menurun karena ada kesakitan, kemudian juga ada resiko cacat, misalnya kalau itu ditularkan dari ibu ke anaknya bisa menimbulkan resiko kecacatan, bahkan juga bisa bila tidak diobati itu juga ada yang menyebabkan kematian. Kemudian karena dampak tersebut tentu saja seseorang itu tidak bisa bekerja ataupun juga beraktivitas dengan baik, sehingga dapat menimbulkan masalah juga di sosial ekonominya. Sehingga dengan itu marilah kita bersama-sama untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap IMS tersebut. Nah, untuk eliminasi IMS ini tentu saja diperlukan dukungan banyak pihak, multisektor, kemudian juga di sini peranan dari Vaskes Primer, sebetulnya tidak hanya Vaskes Primer saja, kami juga di tingkat lanjut ataupun juga di rumah sakit itu juga bersama-sama untuk melakukan eliminasi IMS ini. Kemudian manajemennya akan bagaimana? Nah, selanjutnya mengenai epidemiologi ini sendiri secara global, secara umum memang ini merupakan suatu tantangan karena memang angkanya juga tinggi ya, sekitar 1 juta kasus ditemukan setiap hari. Kemudian pada tahun 2020 itu estimasi atau perkiraan dari WHO itu sekitar 374 juta kasus baru setiap hari, terutama 1 dari 4 kasus yang dapat disembuhkan, yaitu baik itu chlamydia, gonore, kemudian juga sifilis ataupun juga trichomoniasis. Nah, adapun untuk penyakit-penyakit yang disebabkan virus seperti herpes genital, kemudian juga yang disebabkan oleh human papillomavirus itu juga tidak kalah banyak. Dan di sini juga menjadi perhatian, kenapa? Karena untuk HPV ini merupakan salah satu penyebab timbulnya CA cervix ataupun kanker leher rahim pada perempuan. Nah, kemudian untuk perkiraan di Indonesia bagaimana? Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana untuk datanya di Yogyakarta oleh Bu Rini. Kita bisa melihat ke gambarannya bahwa kita menghadapi kasus yang memang cukup banyak, karena memang pemeriksaannya juga cukup banyak, tapi tantangannya juga cukup banyak. Karena kenapa? Perkiraannya di Indonesia juga gonore dan chlamydia itu ditemukan memang lebih banyak ya, sekitar 30 kali lipat pada populasi kunci dibandingkan dari masyarakat umum atau dari komunitas. Ya, slide selanjutnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan sih, sebetulnya dari pemerintah sendiri itu memang banyak sekali aturan yang memang mendukung sebetulnya, mensupport kegiatan ataupun juga baik itu pencegahan dan penanggulangan penyakit, dalam hal ini adalah IMS, HIV dan AIDS. Yang terakhir ini memang yang PMK peraturan Menkes pada tahun 23 tentang tahun 2022 ini, yang tentu saja kita masih, kenapa sih kok aturannya terus tambah terus ataupun ada tambahan lagi, ya memang karena ada juga roadmap juga dari pemerintah, kalau tidak salah itu untuk eliminasi penularan itu tahun 2017, kemudian pada tahun 2023 ini diharapkan itu sudah periode maintenance, karena harapannya eliminasi itu sudah tercapai pada tahun 2022. Tetapi memang karena kita itu kemarin terkena juga pandemi, sehingga banyak hal baru ataupun tantangan ya yang harus kita hadapi dalam rangka penularan dalam rangka eliminasi penularan IMS tersebut. Ya, slide. Nah, di sini adalah pada tahun 2017 ini memang mulai gencar untuk dilaksanakan triple eliminasi, yang itu tidak hanya berhenti di tahun tersebut tetapi terus juga kita jalankan di sini, karena ternyata kita misalnya di rumah sakit
di FTRL ya, di tingkat lanjut juga itu masih menemukan, sehingga misalnya terlewat ataupun terlepas dari vaskes primer, ataupun juga karena ternyata misalnya untuk ibu-ibu yang ANC itu tidak periksa ke puskesmas ataupun juga tidak periksa ke bidan, kemudian nanti ke rumah sakit. Nah, kami juga yang di tingkat lanjut di rumah sakit itu juga melakukan pemeriksaan dalam rangka triple eliminasi ini. Ya, slide. Sebetulnya siapa saja yang bisa bertugas dalam rangka eliminasi ini, itu tidak hanya tenaga kesehatan ya, ternyata kita harus melibatkan banyak sektor, kemudian juga teman-teman juga yang di sini. Saya tahu teman-teman di sini banyak juga yang membantu kami dari tenaga kesehatan untuk bersama-sama melakukan eliminasi ini. Nah, tentu saja tanggung jawab kemudian untuk membuat peraturan, kemudian penyediaan, baik itu obat, kemudian sarana, kemudian juga peningkatan kapasitas, itu ada dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah daerah, baik itu provinsi, kemudian juga kabupaten, kota, serta SKPD ya, yang memiliki hubungan ataupun juga program di sektor kesehatan, sehingga ini bisa melibatkan lintas sektor maupun lintas program. Jadi selain dari dinas kesehatan, tapi juga yang lain itu juga bisa bekerja sama dalam rangka eliminasi IMS tersebut. Kemudian di fasilitas kesehatan tentu juga harus terlibat ya, baik itu di tingkat primer, kemudian juga di tingkat lanjut, terutama untuk screening, kemudian diagnosis, baik itu HIV, kemudian juga IMS. Nah, organisasi profesi, akademisi ini juga selalu meningkatkan kapasitasnya ya, banyak juga dari pelatihan, kemudian juga sharing pengetahuan dan sebagainya. Dan tentu saja yang tidak bisa lupakan adalah kerjasama, yang penting ini juga kerjasama dengan mitra atau berbagai stakeholder, baik itu dengan swasta, kemudian juga dengan jejaring, LSM, teman-teman di sini yang tentu saja berhubungan erat bahkan dengan para penderita ataupun juga pasien-pasien yang menderita IMS. Bisa itu berupa promosi, pencegahan, kemudian nanti kalau sudah diobati, mereka juga akan membantu untuk supaya tidak lepas pengobatannya. Ya, slide. Nah, yang ini menarik teman-teman, dari data ini diambil dari rencana aksi nasional untuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PMS pada tahun 2020 hingga 2024. Di sini ternyata memang fasilitas kesehatan itu menjadi salah satu tempat untuk akses ya pelayanan IMS. Di sini untuk yang teman-teman dari LSS ternyata memang banyak berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian yang dokter praktek sekitar 10,9%, yang lainnya sekitar 5%. Adapun untuk yang pekerja seks komersial atau wanita pekerja seksual itu berobat juga banyak ke puskesmas atau rumah sakit, yang lainnya berobat ke dokter praktek atau lainnya. Di sini menggambarkan berarti teman-teman yang ada di layanan itu menjadi salah satu tempat pilihan gitu untuk akses pelayanan IMS. Sehingga teman-teman juga yang membutuhkan itu tahu akan kemana, dan salah satu pilihannya adalah ke puskesmas ataupun juga rumah sakit. Karena ternyata memang banyak yang tidak tahu harus periksa kemana, mereka taunya mungkin kalau dari medsos dia malah tanya ke temannya atau kemana-kemana, tetapi kalau dengan banyak promosi tentang pencegahan yang disampaikan juga oleh teman-teman Vaskes dan juga mungkin dari teman-teman baik dari teman-teman sebaya ya, itu juga rutin juga memberikan sharing kayak gitu. Nah itu teman-teman itu kemudian banyak juga yang memeriksakan ke puskesmas dan rumah sakit, bahkan kadang-kadang
tanpa rujukan ya, mereka dengan kesadaran karena mereka memiliki gejala misalnya, kemudian merasa beresiko, nah mereka ke fasilitas kesehatan. Ya, slide. Nah, bagaimana ya untuk manajemen IMS di fasilitas kesehatan? Karena memang ini di fasilitas kesehatan primer dan tentunya sebetulnya bermanfaat juga kita untuk semua apabila dalam kondisi kapasitas sarana dan prasarana terbatas. Kita bisa melakukan, tentu saja tetap kita bisa melakukan manajemen atau tata laksana untuk IMS tersebut. Karena kita bisa melakukan pendekatan dengan sindrom. Jadi misalnya kalau pasien datang dengan keluhan kencing nanah, langsung kita berikan pengobatan apa. Namun kalau misalnya di fasilitas kesehatan tersebut tersedia pemeriksaan lab, nah kita bisa lanjutkan pemeriksaan tambahan untuk melakukan tata laksana atau manajemen ke pasien tersebut. Ya, terus selanjutnya slide. Di sini saya akan hanya beberapa saja, karena mungkin juga waktunya hanya 30 menit. Jadi untuk kali ini saya akan sharing mengenai untuk discharge uretra, kemudian juga ulkus genital dan juga discharge vagina. Discharge uretra sendiri penyebab paling banyak adalah Neisseria gonorrhoeae dan juga Chlamydia trachomatis. Sebagaimana juga tadi juga baik data secara global, itu juga dikatakan bahwa ini salah satu penyebab IMS yang tersering memang, sehingga memang ini salah satu yang menjadi perhatian kita bersama untuk dapat dilakukan manajemen secara tuntas. Ya, selanjutnya, ini saya tidak memberikan gambar-gambar ya, tetapi ini alur. Jadi begini, yang pertama adalah bagaimana kalau kita melaksanakan tadi ya, kalau diagnosisnya secara sindrom atau berbasis gejala. Apabila nanti ada pasien yang datang dengan keluhan kencing nanah ataupun duh tubuh ya, misalnya ada cairan yang keluar dari kemaluan. Di sini untuk laki-laki berwarna kuning, kemudian juga dia ada faktor resiko. Lah ini di sini langsung bisa diberikan pengobatan secara terpadu. Jadi langsung diberikan pengobatan. Di sini berdasarkan anamnesis, dia ada keluhannya, ada keluar cairan dari kemaluan, kemudian dia juga ada faktor resiko. Faktor resikonya adalah kita mengases ya, yang di sebelah kiri ini, resikonya adalah bila dalam 1 bulan terakhir itu mengalami atau lebih gejala, misalnya pasangan seksualnya lebih dari 1, ya kan? Kemudian berhubungan seksual dengan penjajah seks atau pekerja seks, kemudian mengalami gejala IMS 1 atau lebih, dan perilaku pasangan berisiko tinggi, misalnya pasangannya memang berganti-ganti pasangan. Nah itu kita langsung kita obati sebagai gonorrhea dan chlamydiosis. Jadi kita berikan langsung pengobatan untuk keduanya. Ya, selanjutnya, oh ya kok tinggal 15 menit ya, padahal masih banyak ya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, ya slide. Baik, kalau ini untuk apabila di sarana kesehatan tersebut terdapat pemeriksaan lab sederhana ya. Jadi kita nanti bisa melakukan chat, terus kita melihat apakah ada bakteri di sana. Nah, di sini apabila pada sediaan mikroskopik tersebut terdapat DGNI atau Diplococcus gram negatif intraseluler, itu kita lakukan terapi, tetap keduanya ya, diberikan terapi untuk gonorrhea dan non gonorrhea. Sedangkan kalau dia tidak ditemukan Diplococcus gram negatif, hanya diberikan terapi untuk chlamydia, jadi 1 saja. Tetapi kalau dia ditemukan DGNI, kita berikan keduanya. Ya, slide selanjutnya.
Nah, ini untuk pemeriksaan labnya. Jadi yang kita cari adalah di sini kalau untuk di start uretra PMN-nya lebih dari 5, kemudian ditemukan adanya Diplococus gram negatif intraseluler. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini untuk terapi. Sampai saat ini memang kita terapi menggunakan terapi Cefixime 400 mg dosis tunggal, kemudian dikombinasikan dengan asitromisin 1 gram dosis tunggal atau doxycycline 2 kali 100 yang diberikan selama 7 hari. Adapun pilihan pengobatan lain yang untuk gonore adalah kanamisin atau ceftriaxone 250 mg yang diberikan dosis tunggal IM. Namun memang pada akhir-akhir ini ada beberapa rekomendasi memang yang untuk dosisnya itu memang naik, tetapi kami sebenarnya di sini kebijakannya masih yang ini ya, seperti di bawah ini. Untuk kalau di Amerika ini contohnya adalah di CDC itu memang dia pilihannya menggunakan ceftriaxone 500 mg. Namun kalau tidak tersedia ceftriaxone memang pilihannya adalah menggunakan gentamisin dan asitromisin ataupun juga Cefixime, tetapi dosisnya memang 800, jadi 2 kali lipat. Ya, slide selanjutnya. Kemudian rekomendasi kalau yang dari Eropa itu juga menggunakan ceftriaxone 500 mg injeksi intramuskuler ditambah asitromisin 2 gram. Lini keduanya adalah Cefixime 400 mg per oral dosis tunggal dengan asitromisin 2 gram per oral dosis tunggal. Adapun yang lain adalah ceftriaxone dosis tunggal dan spektomisin. Sedangkan kalau di Australia memang dia memberikan ceftriaxone 500 mg dosis tunggal ditambah asitromisin. Di Australia ini tidak merekomendasikan pilihan lini kedua karena resiko resistensi, dan disarankan untuk pilihan yang lain apabila dia memang ada di remote area atau daerah terpencil, karena dikatakan kalau di sana studi epidemiologi atau surveillance-nya itu resiko resistensinya tinggi. Ya, slide. Mengapa kemudian dosisnya tadi dari 400, kemudian juga misalnya ceftriaxone dari 250 menjadi 500, yang Cefixime dari 400 ke 800, ternyata memang di sini ada resiko resistensi. Salah satunya memang gonore. Mungkin dari teman-teman juga sudah mendengar, misalnya ada superbug ya yang kita tahu bahwa itu resisten terhadap multidrug. Nah, itu menjadi tantangan juga. Dan ternyata setelah beberapa penelitian itu memang dia obat-obat tersebut kalau dicek untuk resistensinya itu yang dulu itu sedikit saja sudah bisa menghambat pertumbuhan bakteri, ternyata memang sekarang membutuhkan yang lebih banyak, sehingga ini menjadi dasar pemikiran mungkin kedepannya untuk menambahkan dosis. Tetapi ini tentu nanti menunggu kebijakan ya, karena kan kita juga harus berdasarkan penelitian surveillance di setempat, maksudnya di Indonesia. Ya, ini maaf belum. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri meskipun beberapa kali penelitian itu memang ada bervariasi. Misalnya penelitian pada tahun 2012 itu ada beberapa memang yang dia resisten terhadap obat-obatan, terutama memang golongan seperti ofloxacin, levofloxacin, kemudian cipro, ya itu memang dia resistensinya tinggi. Tetapi memang untuk golongan ceftriaxone kemudian Cefixime ini dikatakan memang masih baik kalau di Indonesia untuk penelitian ini. Kita tahun ini akhir ini sebetulnya kita juga perlu juga untuk melakukan surveillance lagi ya. Slide. Nah, selanjutnya kurang berapa menit ya. Selanjutnya adalah ulkus genital. Ulkus genital yang paling sering ditemui adalah herpes genitalis, kemudian juga sifilis. Nah, ini sifilis yang menjadi perhatian karena ini juga salah satu program untuk tercapainya triple eliminasi, mengurangi resiko penularan dari ibu ke janin. Kemudian satu lagi sankroid, ya slide. Nah, ini bagaimana kalau kita melakukan tata laksana untuk yang ulkus genital. Kalau kita melakukan anamnesis pada pasien tersebut ada tanda luka di kemaluan, kemudian kita akan lakukan pengobatan. Kalau misalnya kita harus anamnesis, misalnya kalau vesikelnya kecil-kecil, kadang-kadang tuh
tahu juga ya pasien. Cuma terus kemudian terus ada luka yang kecil-kecil, nah kita bisa langsung obati sebagai herpes genitalis. Tapi kemudian kalau misalnya luka tidak ada riwayat lepuh atau pelenting-pelenting kecil itu, hanya kemudian luka tidak terasa sakit, kita bisa obati langsung sebagai sifilis ataupun sankroid. Ya, slide. Kemudian kalau misalnya kita bisa menganamnesis, menggali lebih lanjut lagi bagaimana tipe lukanya. Kalau lukanya dia yang kecil-kecil, kemudian dia terasa nyeri, terasa sakit, kita obati sebagai herpes genitalis. Tetapi kalau misalnya dia luka di kemaluannya atau ulkus genitalnya itu dia lebih besar, kemudian dia terasa sakit, kemudian mudah berdarah, kita obati sebagai sankroid. Tetapi kalau dia lesinya tunggal nih, kemudian dia tidak terasa sakit, teraba keras di tepinya, kita obati sebagai sifilis. Tetapi kalau campuran dia antara yang tadi ya, yang lukanya besar, kemudian dia campuran antara kotak 2 dan 3, diobati sebagai sifilis dan sankroid. Ya, slide. Mungkin kita lanjut. Nah, ini untuk kalau sankroid itu kadang-kadang dia kemudian juga ada pembesaran di di limfonodi di inguinal atau di selangkangan. Nah, kita juga memikirkan apakah ini terjadi, adakah itu sankroid yang dia dengan ada komplikasinya, atau memang dia juga disebabkan karena yang satunya, karena LGV. Nah, yang satu kalau dia ada ulkus diobati sebagai sankroid, tetapi kalau memang tidak ada lukanya diobati sebagai limfogranuloma venereum. Ya, slide. Nah, ini untuk pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di vaskes primer. Contohnya adalah kalau untuk herpes, tapi memang ini kita lakukan pemeriksaan dalam fase akut, artinya masih vesikelnya utuh, kemudian juga dia masih baru. Nah, itu nanti kita bisa lakukan pengecatan seng atau zang test atau sang smear. Jadi diambil dari vesikelnya yang baru menggunakan skalpel ataupun bisturi. Nah, nanti kemudian kita buka atapnya, kemudian kita kerok, kita ambil cairan di dasarnya, kemudian kita letakkan di obyek gelas, nanti dicat dengan Giemsa, bisa dengan Wright, bisa dengan toluidin blue juga bisa. Nanti akan didapatkan gambaran multinucleated giant cell, kemudian juga ada badan inklusi di sana. Ya, slide. Kemudian kalau untuk sifilis, memang kalau untuk sifilis primer kita bisa melakukan pemeriksaan dengan medan gelap, tetapi ini memang untuk alatnya memang susah ya. Kemudian kalau untuk yang sifilis sekunder ataupun tersier, tentu saja dari teman-teman bisa melakukan rapid tes ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan dengan reagen-reagen baik itu yang treponemal ataupun juga yang non treponemal. Bisa dilakukan kombinasi keduanya, yaitu kalau non treponemal kita lakukan cek dengan VDRL atau RPR, sedangkan untuk yang treponemal kita bisa cek dengan TPHA. Ya, slide. Kemudian ini untuk pemeriksaan untuk sankroid, kita bisa ambil dari lukanya, nanti ditemukan ada batang gram negatif yang nanti dia seperti berderet begitu atau seperti gerombolan ikan. Ya, slide. Nah, terapinya bagaimana? Kalau untuk sifilis stadium 1 dan 2 kita berikan benzatin penisilin dosis tunggal 2,4 juta unit intramuskuler. Jadi ya disuntikkan di bokong kanan dan bokong kiri separuh-separuh. Ya. Nah, ini memang menjadi PRG. Kalau teman-teman mudah nggak mendapatkan benzatin penisilin? Ada yang sharing? Curhat. Kenapa? Oh, titer. Oke, baik. Ya, ini memang terima kasih sekali informasinya. Jadi memang ini tantangan kita bersama. Mungkin ini dari sini kita bisa memberikan suatu masukan ya, rekomendasi dari tentu saja senior-senior dan juga di sini memang kita ditantang untuk melakukan eliminasi penularan IMS. Tetapi
hambatannya juga, tantangan di lapangan juga banyak yang dihadapi baik oleh tenaga kesehatan ataupun juga dari teman-teman mitra untuk melakukan eliminasi penularan ini, sehingga itu merupakan salah satu PR ya. Kemarin juga memang problemnya adalah bisa memeriksa, tetapi untuk pengobatan ada hambatannya. Nah itu menjadikan suatu PR bottleneck yang memang harus kita urai atau kita lepas satu persatu. Kemudian sankroid kita bisa berikan ciprofloxacin, eritromisin, asitromisin, kemudian untuk herpes genitalis kita bisa berikan asiklovir, baik itu yang bisa 5 kali ataupun 3 kali. Ya, baik 5 menit. Kemudian valasiklovir, kemudian kalau LGV kita bisa berikan doxycycline ataupun juga eritromisin. Ya, slide selanjutnya ini masih banyak distar vagina. Baik, semoga bisa selesai. Untuk distar vagina paling sering itu disebabkan karena cervicitis, baik itu yang disebabkan oleh gonore, Neisseria gonore ataupun juga Chlamydia trachomatis, kemudian juga trichomoniasis. Kemudian kalau yang lain yang menyebabkan distar vagina itu bisa juga disebabkan oleh bakterial vaginosis maupun juga candida atau candidiasis. Ya, slide. Nah, ini bagaimana untuk pendekatan sindrom, kita lihat apakah dia ada faktor resiko dari dari pasien ataupun juga klien yang memeriksakan diri, yaitu apakah ada faktor risiko dia menderita IMS, tidak hanya sekali atau beberapa gejala, kemudian juga apakah pasangannya lebih dari satu, kemudian pasangan seksnya juga memiliki faktor risiko ataupun juga dia berisiko tinggi, misalnya berganti-ganti pasangan. Nah, kita lakukan anamnesis, kemudian juga lakukan pemeriksaan fisik. Bila ada nyeri perut bagian bawah, berarti tata laksananya ke penyakit radang panggul atau PID ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, dia keluarnya terutama untuk discharge vagina, berarti kita lakukan pengobatan. Kalau dia memang ada faktor resiko yang tadi sudah disebutkan, kita lakukan pengobatan untuk cervicitis, yaitu kita langsung berikan terapi baik itu untuk gonore, kemudian juga chlamydia serta trichomonas. Namun kalau pasien tersebut hanya mengeluhkan untuk discharge vagina, faktor risikonya tidak ada, kita obati sebagai bakterial vaginosis dan candidiasis. Ya, slide selanjutnya. Kalau teman-teman bisa melakukan pemeriksaan in speculo, meskipun tidak ada pemeriksaan lab, kita juga bisa melakukan pemeriksaan in speculo. Kemudian dari pemeriksaan in speculo itu kita lihat bagaimana apakah di serviks ditemukan distat mukopurulen. Bila di serviks ditemukan distat mukopurulen, maka kita lakukan terapi kombinasi baik itu untuk gonore, kemudian juga chlamydia dan juga untuk trichomonas. Ya. Kalau misalnya dia tidak ditemukan, dia hanya ada distartnya di vagina, kita berikan terapi untuk BV dan Candida ya. Slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman apabila dapat melakukan pemeriksaan in speculo dan kemudian pemeriksaan lab nanti dilakukan, yaitu teman-teman bisa mengambil distartnya itu, yang pertama adalah dari serviksnya, kemudian yang kedua dari fornix posterior, kemudian yang ketiga dari vagina, nanti kemudian dilakukan pengecatan. Untuk yang serviks kita lakukan pengecatan menggunakan gram, kemudian juga yang fornix posterior menggunakan NaCl ataupun salin, kemudian yang di vagina kita melakukan pengecatan dengan KUH dan gram. Nah, kalau nanti akan tampak misalnya yang di serviks nanti ditemukan untuk diplococcus gram negatif, maka kita langsung berikan pengobatan untuk gonore dan chlamydia. Kemudian kalau dia tidak ada, kita berikan untuk pengobatan trichomonas, sedangkan kalau untuk kita temukan adanya Klebsiella diobati sebagai BV, kemudian kalau kita temukan pseudohiva ataupun elemen jamur kita obati sebagai Candida ya. Slide.
Nah ini untuk gambarannya, kalau di trikomonas kita bisa lihat yang tadi di abusan dari vortex posterior kita temukan trikomonas, kemudian juga untuk pemeriksaan KOH bisa kita temukan Candida, kemudian ini untuk kriteria PV. Klusel nanti bisa kita lihat di chat, nanti epitelnya itu penuh dengan bakteri ya, seperti di slide ini tersebut. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini terapi yang bisa diberikan baik itu untuk cervicitis, gonore maupun non gonore, yaitu menggunakan cefixim kombinasi dengan azitromisin. Kemudian juga untuk trikomonas kita bisa berikan metronidazol dosis tunggal 2 gram, atau juga kita bisa berikan 2 kali 500 selama 7 hari. Untuk trikomonas sama dengan vaginosis bakterial, sedangkan untuk Candida kita bisa berikan clotrimazole intravagina 200 mg per selama 3 hari, ataupun juga dosis tunggal 500 mg. Bisa juga fluconazole oral 150 mg dosis tunggal. Ya, slide. Selanjutnya, nah ini untuk contoh untuk pelaporan, karena sebetulnya salah satu yang kita perlukan untuk surveillance adalah juga pelaporan dan juga untuk mengetahui sampai mana capaian kita. Ini salah satu contoh laporan dalam rangka PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak, sehingga di sini akan tampak bahwa tidak hanya puskesmas ya, bahkan yang dari praktek swasta, kemudian juga dari yang lain-lain itu harapannya memang dapat mengirimkan data. Ya ini ternyata memang PR juga ya, misalnya yang praktek sendiri apakah rutin mengirimkan, karena sebetulnya yang praktek sendiri kan juga sebetulnya banyak juga menerima. Apakah itu akan diobati sendiri ataupun juga dirujuk begitu. Nah ini juga sebetulnya mengingatkan untuk diri sendiri juga, ini untuk melaporkan juga, dan juga untuk teman-teman bisa saling mengingatkan lagi untuk dapat melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Demikian yang saya sampaikan, sepertinya sudah selesai. Oh, simpulannya bahwa memang sampai sekarang IMS memang masih merupakan masalah global. Kemudian vaskes primer itu merupakan salah satu pilihan untuk akses layanan IMS, dan manajemen ini ternyata bisa dilakukan secara terpadu di vaskes primer, sehingga harapannya nanti ke depan eliminasi penularan EMS dapat tercapai dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Dr. Rasul, langsung di sebelah saya boleh dong. Oh di situ. Oh ya, siap Dokter. Matur suwun Dokter. Nanti saya undang lagi ya Dok ke depan ya Dok. Jadi seperti pemaparan Dr. Nurwestu lagi, di tahun 2021 tuh kita punya update pedoman baru dari WHO ada 2021, ada CDC 2021. Tapi memang untuk di Indonesia sendiri terapi IMS itu masih sesuai dengan pedoman nasional yang ada, yaitu tahun 2016. Semoga nanti penelitian-penelitian bisa mendukung lagi supaya perlu nggak kita switch lagi atau ganti regimen terapi untuk terutama untuk IMS.